Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. How are you today? Hopefully kalian sehat-sehat selalu dan penuh dengan kebahagiaan as usual. Kita tahu kondisi saat ini di Indonesia itu lagi nggak gitu baik-baik aja, terutama untuk permasalahan politik dan lain-lain. I personally have discussion ya dengan teman-teman di SAG, bagaimana pandangan saya dan sekiranya apa dampaknya bagi kita, terutama perekonomian dan lain sebagainya. Tapi di situ sih saya nggak bisa bilang ya secara publik gitu kan. Tapi yang pasti teman-teman kita doakan yang terbaik. Semoga hari ini ya ada demonstrasi yang berjalan. Ya semoga aja demonstrasinya berjalan dengan kondusif dan aspirasi bisa tersampaikan dan bisa diterima oleh para pemerintahan. Walaupun ya seems like 50-50, but ya nggak ada yang tahu ya sama dicoba teman-teman sekalian. Tapi demikian ya saya doakan yang terbaik untuk Indonesia. Right, so kita nggak bahas tentang politik by the way guys ya. Ya saya mau quick update seputar Bitcoin. Starting dari semalam kali ya, jam 1 pagi itu FOMC meeting minutes. Apakah ini yang menjadi trigger dari market untuk creating a good momentum ya, sehingga dia bisa close di atas $60.000 for the first time, at least sejak beberapa minggu terakhir. Ya kita udah lihat last time kita berhasil close di atas 60k itu adalah 13 Agustus, which is itu sekitar 1,5 mingguan yang lalu. Today gak cuman closing di atas $60.000 yang menurut saya cukup signifikan bagi pergerakan Bitcoin, tapi kalau kalian lihat di sini ada satu garis berwarna merah. Ini adalah exponential moving average 21 yang saya pakai, dan for the first time sejak kita bergerak di bawahnya ya, itu berarti lebih kurangnya 19 hari yang lalu akhirnya kita berhasil balik close di atas EMA 21 time frame daily. Oke, masih ada PR, jadi jangan seneng dulu guys ya, yaitu weekly. Remember, weekly we still moving below the EMA 21. Artinya ini bisa jadi case of death before the final push to the downside ya, atau istilahnya kayak tekanan jual yang turun kembali. Atau if we are lucky enough, we can see that Bitcoin maybe ya teman-teman sekalian moving like this one. Tepatnya pada sekitaran Juli ketemu Oktober 2023. Kebetulan timingnya sama nih, menjelang summer holiday beres. So if summer holiday beres, somehow kita dapat volume lebih banyak lagi dari market. Mereka yang udah balik dari summer holiday and then they start trading again, they start investing again. Ekspektasi adalah bisa reclaim EMA 21 pada perspektif weekly. Nah posisi saat ini itu lebih dekat dengan ini guys. Ya, ini lebih dekat dengan ini. Kondisi-kondisi serupa. Atau di sini, ya. Kita break di bawah EMA 21, retest EMA 21, and then another rejection on EMA 21. Oke, mungkin kalian bisa berargumentasi, Kevin, itu kan terjadi pada 2021 ketika kita memasuki quantitative tightening after melakukan QE selama lebih kurangnya 2 tahunan ya, 2020 ketemu 2021. And then in the end of 2021 the Federal Reserve announced ya, atau mengumumkan mereka akan melakukan quantitative tightening. Di situ kita tahu ada penarikan liquidity terhadap market, and that liquidity yang membuat market akhirnya memutuskan untuk exit dari market terlebih dahulu. Serta pada saat itu kita berpindah ke US bond ya. Kalau lihat yields itu naik banget sampai 5% teman-teman puncaknya. So yeah, that's the idea. Okay, so kita ngelihat saat ini weekly perspective, we did close below ya. Kita tentunya closing di bawah EMA 21 sudah 2 minggu. Dengan minggu ini harusnya minggu ketiga kita mau lihat apakah Bitcoin bisa reclaim EMA 21 itu dikarenakan oleh apa nih kira-kira drivennya atau pendorongnya nih Kevin? Ya jawabannya adalah either PMI nanti malam atau Jackson Hole Symposium ya yang sedang berlangsung mulai dari nanti malam sampai dengan hari Sabtu. Tapi yang paling krusial itu adalah jam 9 di hari Jumat besok. Oke, dari jam 9, 10 Jerome Powell bakal ngomong. Dia akan menyampaikan pandangan dia, dan tema yang dibahas yang diangkat itu seperti yang saya jelaskan di previous video, yaitu reassessing effectiveness and
a transmission of monetary policy, ya. Jadi perpindahan dari kebijakan moneter, dan mereka akan review kembali efektifnya seperti apa. Oke. Dan ini berarti kalau dari judulnya aja udah jelas ya, mereka akan bahas tentang perpindahan kebijakan moneter mereka, yang artinya dari quantitative tightening menjadi quantitative easing. Maka yang diperhatikan itu adalah gimana dampaknya terhadap suku bunga yang akan diputuskan pada pertemuan September mendatang. That's the key, ya, yang akan didiscuss di pertemuan besok. Apakah mereka akan mulai pangkas dengan 0,25 atau mereka akan pangkas langsung dengan 0,5? Selain itu, Jerome Powell ngomongnya kayak gimana? Kalau Jerome Powell ngomongnya mengakui kondisi unemployment saat ini dalam keadaan yang kurang begitu baik, kemudian dia mengakui bahwa job itu bukan lagi dalam keadaan apa ya kalau kita bilang ya, bukan hot lagi ya, tapi ini udah super duper cooling down, dalam arti jobs itu udah mulai nggak ada, ya kan? But at the same time kita tahu bahwa data-data tuh kelihatannya bisa jadi dimanipulasi, kayak retail sales naik sampai 1%, and then PPI, CPI still looking good, and then consumer spending, ya, dan macam-macamnya, teman-teman, itu masih jadi sebuah kekhawatiran market saat ini kalau jangan-jangan datanya didandanin doang nih. Nah, itu yang bisa jadi hal yang crucial jika seandainya ya Jerome Powell bahasnya ke arah sana gitu. Tapi kalau dia stay objektif dan berbicara soal quantitative easing-nya only, ya harusnya sih ini bisa jadi dampak pendorong ya untuk market. Mungkin responsnya cenderung lebih ke arah positif, kira-kira seperti itu. So, on the daily perspective, good news-nya adalah kita close di atas EMA 21 yang tadi saya bilang, setelah 19 hari kerja, 19 hari kerja ya, di Bitcoin sih kerja terus setiap hari ya. Setelah 19 hari, dia close di atas EMA 21, and then today harusnya menjadi bagian dari retest on that EMA 21. Oke, kemudian another thing yang saya mau highlight adalah, if you are using trendline, well, technically, we already broke that trend line per tadi malam dan per tadi pagi. Jadi begitu closing jam 7 di atas level $60,000. Nah, fun partnya adalah EMA 2 trend line ini juga berhasil di breakout. Oke. The trend line works ya so far beberapa hari terakhir dan selalu memberikan rejection every time price touching that level. Jadi kita bisa lihat dari sini dulu deh untuk pertama kali ya, the first time lower high form kebentuk. Ini kan ibaratnya katakanlah gini ya teman-teman, misalnya saya hilangkan kondisi ini, maka bayangan saya adalah oke, dia create higher high, if it pull back dan kemudian creating semacam morning star pattern atau apapun itu yang bisa ngasih saya konteks bahwa this could be the higher low gitu kan, ternyata another rejection. Oke, that's the first time kamu bisa tambahkan trend line karena kamu udah lihat dia terbentuk lower high ya, more or less kayak gini. Nah, habis itu lower high-nya kelihatan di respect, that's why trend line-nya terlihat masih di respect sampai dengan pergerakan hari Selasa. Tapi begitu hari Rabu, tepatnya tadi pagi jam 7 closing di atas level itu, berarti menunjukkan bahwa kondisinya ini relatif oke. Dan ingat teman-teman, at the same level ini merupakan key SNR juga. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini posisinya, right, kita udah chop ya, chop tuh kayak, ngerti ya, kayak dipotong teman-teman ya, di antara level itu udah berkali-kali, nggak cuma sekali, nggak cuma 2 kali, tapi udah berkali-kali. Dan ini tentu saja menunjukkan kepada kita bahwa indikasi market saat ini tuh bukan berada dalam keadaan yang sangat trending, melainkan sangat konsolidasi, ya kan? At this level 60k itu udah bertahan sejak tanggal 29 Februari, 4 Maret ya, kita still at this range gitu loh. Not higher high, no lower low, still at the same range. That's it, teman-teman. Oke. So the idea untuk saat ini yang saya pengen highlight buat teman-teman yang kita pantau adalah EMA 21 successfully di take out. Dan per kemarin juga memang my personal bias ya still bullish, terutama karena dia posisinya seperti ini. Namun teman-teman, perkara dia nanti ini kan posisi begini tuh ya, kita testing 62% and then 79%,
naik korektif, makanya tadi malam ya, tadi malam ya, saya ada sempat share juga di Telegram. Saya bilang sama teman-teman, ini kalau misalkan posisi kita kan naik dalam keadaan korektif, ya. If we see Bitcoin start dropping again kayak begini, ini karena ini mungkin dikatakan atau diasumsikan sebagai bear flag, maka kita bisa anticipate 58K ya, atau 58.200 mungkin menjadi next stopnya. Jadi idenya lebih kepada possibility untuk yang lihat ini terbentuk seperti ABC corrective wave before the next push. But then good newsnya adalah begitu tadi malam setelah FOMC meeting minutes ya, itu kan sebenarnya bukannya meeting yang gimana ya, tapi lebih ke report, nge-push dia creating higher high, dan after dia creating higher high ya, breakout terjadi terhadap trendline yang tadi kita mention on the daily time frame. Dan sementara kalau kita ngelihat dari perspektif time frame kayak 1 jam, yang saya lihat apa sih? Ya simple aja teman-teman. Kamu ngelihat adanya higher high. Oke, kamu ngelihat adanya higher high. This is the previous high, and then the next high, and then the next high. That's it. Ya, kita udah create higher high. At the same time, kita juga udah create yang namanya higher low. Oke, karena ini udah confirming nih creating higher high. Kalau misalkan di sini dia pull back untuk creating higher low, ya nggak heran ya, karena memang sebenarnya dia sudah berproses untuk menciptakan higher high and higher low itu. Maka dari sini kita bisa gunakan Fibonacci retracement, dan 62% retracement kebetulan berada di level tersebut. Lalu saya bisa tambahkan juga order block, karena di sini terdapat manipulasi disertai dengan liquidity sweep. Kamu bisa lihat di sebelah sini. Oke. Do you see ini liquidity sweep? Buat saya sih iya ya. Kamu mungkin di sini 1 jam nggak bisa lihat, tapi lihat 15 menit tuh. Kelihatan jelas kalau ada proses di mana dia ngebantai dulu ke bawah sebelum dia finally bisa push back untuk create higher high. So that's the idea on Bitcoin saat ini based on the hourly time frame. Dan mudah-mudahan aja sih ya low point ini nggak di take out. Karena kalau low point ini di take out ya kita berarti hanya sekedar menciptakan liquidity sweep buat time frame daily. Jadi dailynya liquidity sweep, perhaps dia testing ke higher high kayak gini, abis itu boom ya dibanting lagi. Nah kondisi kayak gini juga bukan sekali 2 kali terjadi, tapi beberapa kali terjadi bagi Bitcoin yang posisinya masih lack of liquidity atau masih kesulitan ya di dalam mencari liquidity. Ya mungkin marketnya juga kan mulai dimasukin sama institution ya, tambah sulit gitu kan. Sekalinya belanja banyak gede banget, tapi yang jualan retail doang, tipis-tipis gitu. So that's the problem. Okay, so that's the idea for today's update market ya untuk Bitcoin. Thank you very much teman-teman yang udah nonton video ini sampai finish. Semoga informasinya bisa bermanfaat. God bless to you all, and I'll see you guys again in the next update for altcoins. Have a nice day today guys, and cheers. Bye bye.